Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel aku. Di sini aku akan melanjutkan sebuah cerita dari Manten Mayit yang ditulis oleh Kak Dioseta. Ini adalah part yang ketiga ya guys ya. Nah, buat kalian yang baru join sama channel ini, silakan untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan gak usah pakai lama, langsung saja aku akan melanjutkan ceritanya. Manten Mayit Pesta Penumbalan. Tanpa sadar, air mata menetes di pipi Naya. Aku pun tak hentinya gemetar membayangkan bagaimana seorang ayah harus memotong kepala anak satu-satunya yang ia miliki. Terima kasih kalian tidak menyerahkan kepala Sasti kepada setan itu, ucap Pak Badri. Pak Kades dan warga menarik napas lega. Sepertinya mereka merasa lega karena mereka mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi Badri. Sudah, tenang saja, Pak Badri aman di sini. Setelah masalah ini selesai, biar kami bantu memakamkan jasad Sastri dengan layak, ucap Pak Kades. Tapi bukankah karena saya, desa ini jadi diincar oleh Ndoro Sasmo dan pengikutnya? Pak Badri ragu. Merasakan keraguan Pak Badri, Cahyo pun menggeser segelas kopi panas untuk menenangkan Pak Badri. Tenang Pak, gak usah takut. Membunuh keluarga dan orang-orang yang berhubungan darah sama Pak Badri saja, dia harus pakai tumbal dan bantuan dari sesembahannya. Artinya, mereka belum tentu sehebat ancamannya. Apalagi ini desa Kandimaya, ucap Cahyo. Aku mengangguk membenarkan ucapan Cahyo. Memang tidak masuk akal. Memang masuk akal kalau dia bisa menghabisi warga desa. Dia tidak butuh kepala Sasti lagi sebagai tumbal menghabisi warga desa. Pak Badri juga. Wajah Pak Badri mulai terlihat tenang. Namun entah mengapa aku masih melihat rasa penasaran di wajah Pak Badri. Jadi ternyata benar ya? Tanya Pak Badri. Benar apa Pak? Benar kalau desa Kandimaya adalah desa keramat. Mendengar perkataan itu, kami dan beberapa warga desa sedikit tertawa. Entah dari mana isu itu beredar. Pada kenyataannya, desa ini hanyalah desa biasa seperti desa-desa lainnya. Hanya saja, mungkin desa ini merupakan tempat favorit untuk makhluk yang tak kasat mata. Kabar akan adanya ancaman dari Ndoro Sasmo menyebar ke seluruh warga. Dalam waktu singkat, keresahan warga semakin terlihat dan mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan. Perintah Pak Kades agar warga berjaga dan waspada tidak membuat mereka menjadi tenang begitu saja. Sampai di tengah kebingungan itu, seseorang yang cukup sepuh muncul dan berbicara dengan santainya. Wis, daripada pada bingung, wayangan wayo. Ucapan itu terlontar dari mulut seorang dalang sepuh yang sudah lama sekali tidak memainkan keahliannya di tempat umum. Seorang dalang yang konon permainannya dikagumi oleh seluruh warga, mulai dari kasat mata hingga yang tak kasat mata. Ki Darubaya. Yang bener Ki? Tanyaku. Walah Danan, yo bener toh, masa ngapusi? Aku tahu maksud Ki Darubaya adalah mengalihkan keresahan warga desa melalui pertunjukan wayangnya. Apalagi desa Kandimaya masih percaya bahwa pagelaran wayang dan dakwah yang disampaikan mampu menjauhkan desa dari malapetaka. Sontak saja berita ini menjadi ramai dan menyebar begitu cepat. Dalam waktu singkat, berita akan adanya pertunjukan dadakan dari Ki Darubaya menutupi berita mengenai serangan malam ini. Hebat, Ki Darubaya memang hebat, gumamku. Pak Le hanya menggeleng melihat tingkah spontan dari dalang yang sudah sangat berumur itu. Berarti saat Ki Darubaya sudah bisa mengumpulkan warga desa, saat itulah tugas kita dimulai, ucap Pak Le. Aku dan Cahyo saling bertatapan mengkonfirmasi perintah Pak Le. Naya pun menggenggam tanganku, mendoakan agar kami bisa menghadapi semua ini. Lama sekali aku tidak melihat pemandangan seperti ini. Warga desa berbondong-bondong mendirikan sebuah panggung sederhana dan mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan Ki Darubaya.
Tanpa ada perintah, ibu-ibu desa berinisiatif mempersiapkan kudapan untuk menemani warga menikmati pertunjukan Ki Darubaya. Anak kidung rumekso ing wengi, teguh hayu laputa ing lara, luputa bilahi kabeh. Itu suara Naya, suaranya begitu indah bersanding dengan merahnya langit senja yang berpamitan menutup hari. Jin setan dan datan purun, peneluhan tan anawani, niwah panggawe Allah. Itulah hebatnya Naya, dia bisa merubah kekhawatirannya menjadi sebuah doa. Kidung yang ia tembangkan adalah kidung yang selalu bisa menenangkanku dari perasaan khawatir akan datangnya bahaya. Rumekso ing wengi. Terima kasih ya Naya, ucapku. Terima kasih kenapa mas? Naya bingung. Gak apa-apa. Balasku sembari tersenyum dan mencium keningnya untuk berpamitan. Tanpa kuduga, Naya menggunakan kesempatan itu untuk memelukku. Aku pun menghabiskan terbenamnya mentari dalam pelukan Naya. Sementara kami pergi, Naya dan ibu ikut dalam pagelaran Ki Darubaya. Aku, Pak Le dan Cahyo akan menemani Pak Badri di rumah Pak Kades dan menyaksikan pertunjukan itu dari kejauhan. Mas, apa benar ini tidak apa-apa? Tanya Pak Badri. Maksudnya gimana mas? Balasku. Desa ini mau diserang oleh rombongan setan, tapi kalian malah dengan santainya bikin pementasan wayang, ucap Pak Badri. Cahyo sedikit tertawa mendengar pertanyaan dari Pak Badri. Sudah, Pak Badri tenang saja, nanti juga tahu sendiri, balas Cahyo. Sementara itu Pak Le memberikan segelas air putih yang telah dibacakan doa oleh Pak Le. Menurutnya air itu sudah didoakan dan semoga bisa menghilangkan kecemasan dan ketakutan yang dirasakan Pak Badri yang ia dapat dari Ndoro Sasmo. Pak Badri, jaga dan terus doakan Sasti ya. Saya pastikan tidak ada doa yang sia-sia, ucap Pak Le. Pak Badri mengangguk dan terus memeluk bungkusan kain yang selalu dia bawa. Bungkusan itu semakin tebal dengan maksud agar bau dari jasad anaknya tidak terlalu menyebar. Suasana rumah ini semakin hening. Hanya terdengar sayup-sayup suara perpisahan dari lapangan desa. Setiap dari kami terus menggumamkan bacaan doa untuk mempersiapkan diri kami dan memohon perlindungan dari Yang Maha Pencipta. Sebuah benda jatuh di atap rumah Pak Kades. Suaranya begitu keras dan tidak wajar. Mereka datang. Peringat Pak Le. Perlahan benda itu menggelinding dan jatuh. Terlihat dari kaca jendela benda yang terbungkus kain putih terjatuh ke tanah. Benda itu menggeliat dan berdiri menunjukkan wajah rusaknya melalui jendela. Pocong itu lagi, gerutu Cahyo. Sayangnya makhluk itu tidak datang sendirian. Tidak perlu membuka mata batin untuk merasakan kengerian ini. Siapapun pasti akan segera sadar bahwa rumah ini sudah dikepung. Pak Le pun membuka pintu rumah. Dia mendapati di halaman rumah Pak Kades sudah berdiri belasan pocong yang hanya menatap ke satu arah. Mereka semua menatap ke arah bungkusan kain yang dibawa oleh Pak Badri dengan tatapan penuh amarah. Pak Le mengangkat kedua tangannya sedikit di bawah hadapan wajahnya dan membaca sebuah surat bacaan yang cukup panjang. Aku tahu bahwa dia bermaksud menenangkan sosok-sosok pocong yang menggentayangi rumah ini. Sayangnya semua doa-doa itu tidak berpengaruh pada mereka. Percuma Pak Le, mereka bukan jasad biasa ataupun tumbal. Pocong-pocong itu adalah jasad orang-orang bodoh yang menjual jiwanya pada makhluk itu, ucap Cahyo. Pak Le hanya menghela napas dan menggeleng. Dia cukup kecewa saat tidak mampu menyelamatkan sosok-sosok itu. Ya sudah, sebaiknya kita ikut menonton wayang saja. Sebentar lagi dimulai, ucap Pak Le. Tapi di luar, pocong-pocong itu masih ada di luar. Pak Badri ketakutan dengan sosok yang mengelilingi rumah itu. Tapi tepat saat Pak Le berbalik ke dalam rumah, terdengar suara teriakan lirih dari luar. Panas, sakit, tolong! Pak Badri menyadari ada cahaya menyala dari halaman rumah Pak Badri. Dia mengintip keluar dan mendapati semua pocong-pocong itu tengah terbakar oleh api. Kalian ini sebenarnya siapa? Tanya Pak Badri yang akhirnya menyadari kemampuan yang kami miliki. Kami hanya manusia biasa, sama seperti Pak Badri. Hanya saja kami dititipkan kelebihan yang mungkin bisa berguna untuk menolong Pak Badri,
balasku. Mendengar jawabanku, wajah Pak Badri yang tegang sedari kemarin mulai berubah. Wajahnya mulai tenang, seolah menemukan apa yang ia cari. Ia pun menarik napasnya dalam-dalam dan membuangnya dengan lega. Ternyata benar, saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Walau takdir memutuskan Sasti untuk meninggalkan kami, Dia pasti memiliki rencana yang lebih besar untuk kami, balas Pak Badri menahan harunya. Cahyo menepuk pundak Pak Badri untuk menguatkannya. Setelahnya kami pun pergi meninggalkan rumah Pak Kades dengan pocong-pocong yang telah terbakar habis oleh ajian yang digunakan oleh Pak Le. Suara gamelan dan tembang Jawa sudah terdengar. Aku yakin suara merdu yang terdengar dari panggung adalah suara ibu Naya yang menyambut kami saat sampai di lapangan. "Naya, titip Pak Badri ya," ucapku. "Iya mas, hati-hati, jangan memaksakan diri," balas Naya. Aku mengangguk sembari menitipkan Pak Badri pada Naya. "Iya mas, hati-hati," nyinyir Cahyo. "Iya mis, hiti-hiti," nyinyir Cahyo dengan memiringkan bibirnya. "Cuma Danan doang nih yang disuruh hati-hati, biar aku sama Pak Le yang mempertaruhkan jiwa dan raga." Aku pun melirik ke arah Cahyo merespon ucapannya. "Bibirmu itu loh udah mirip kayak ceret mendidih," balasku. Belum puas aku membalas ledekan Cahyo, tiba-tiba terdengar suara dari arah luar desa. Suara gong gamelan memecah perbincangan kami. Naya pun segera berpamitan membawa Pak Badri bergabung dalam rombongan penonton. Semua warga sudah mengetahui tentang Pak Badri dan bungkusan yang dia bawa. Mereka pun memberikan tempat untuknya sekaligus memberi posisi yang strategis bila terjadi sesuatu. Suara lonceng kereta kencana terdengar mendekat bersama suara gamelan yang mengiringi iring-iringan itu. Kami bertiga menyambut mereka dan mendapati seorang pria gemulai tengah menari membuka jalan untuk rombongan itu. Kali ini kereta kencana itu tidak kosong. Ada sepasang pengantin di atas kereta itu. Mereka adalah sosok yang dipanggil dengan nama Doro Sasmo dan sosok pengantin perempuan tanpa kepala yang kini kami tahu bahwa itu adalah Sastri. Aku sama sekali tidak berharap ada warga desa yang melihat pemandangan ini. Bagaimana tidak? Siapa tidak bergidik ngeri melihat rombongan pengantin dengan mempelai tanpa kepala yang diantar oleh iring-iringan pocong dan pemain karawitan dengan wajah yang berlumuran darah. Sekehening lara pansamya Bali, sake agama pansami mirunda, welas asih pundalune, sekehening beraja luput, kadi kapuk tibaning wesi, sakehening wisatawa sato galak lutut, kayu aing lemah sangar. Dari panggung desa terdengar suara ibu menembangkan lantunan nada rumekso ing wengi seperti yang dinyanyikan oleh Naya tadi. "Kanjeng Nyai Rasmono, sesembahanmu sudah lenjap, sudahi saja niatmu." Aku mencoba membuka pembicaraan. Pintu kereta kencana itu terbuka dan Doro Sasmo keluar sembari menggandeng tubuh Sasti yang tanpa kepala. Itu hal baik, artinya aku bisa mewariskan ilmu pelet yang lebih tinggi. Aku bisa mewarisi ilmu yang dimiliki Kanjeng Nyai Rasmono dengan semua pengorbanan ini, ucapnya. Melihat mereka tidak ada niat untuk mundur, maka tidak ada jalan lain. Kali ini kami harus bertarung melawan semua iring-iringan makhluk ini. Menghalangi jalan yang kubuka hukumannya adalah mati. Sang setan berwujud pria gemulai yang tengah menari itu tiba-tiba sudah ada di belakangku. Belum sempat aku menoleh, tiba-tiba sepasang tangan pucat sudah mencekik leherku dari belakang. Cengkramannya begitu erat, seolah ada sesuatu yang membuatku tak mampu melepaskannya. Cahyo dengan cepat menendang setan itu hingga menjauh dari tubuhku. "Setan banci ini biar urusanku," ucap Cahyo. Sementara itu Pak Le sudah membacakan sebuah mantra untuk membakar pocong-pocong yang tak mengapa terasa semakin banyak. Sayangnya tidak seperti sebelumnya. Ajian Pak Le hanya bisa membakar sebagian dari mereka. Aku tidak mau membuang waktu dan segera menarik keris dari dalam sukmaku dan bersiap menyerang Doro Sasmo. Doro Sasmo mengadu seranganku dengan keris miliknya. Sepertinya dia juga memiliki pusaka keris walau wujudnya sudah seperti berkarat. Beberapa kali keris kami beradu,
Namun aku cukup kesulitan ketika dia seringkali bertukar posisi dengan tubuh Sasti. Seranganku seringkali tertahan dengan gerakan serangan mereka. Sementara itu, Cahyo dengan mudah mengimbangi setan penari itu dan membuatnya terpojok. Entah sudah berapa kali darah bermuncratan dari tubuh penari itu. Walau aku tahu penari itu tidak akan bisa diselesaikan secepat itu. Makhluk ini terlihat begitu marah hingga akhirnya mengeluarkan perintah. Tak perlu menungguku, kalian semua habisi semua manusia di desa itu, teriaknya. Mendengar perintah itu, seluruh pocong yang mengiringi Doro Sasmo segera melayang dan menyerbu desa Kandimaya. Sial, aku lengah, gerutu Cahyo. Pale berusaha menahan mereka dengan geni baraloka yang telah menyala. Sayangnya tidak semua dari pocong itu dapat tertahan. Aku dan Cahyo segera meninggalkan gerbang desa dan mengejar pocong-pocong yang bergerak mendekat ke desa Kandimaya. Tanpa sengaja, Pak Badri menoleh ke arah kami dan menemukan ratusan pocong menyerbu pementasan wayang itu. Ia pun gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Pasukan pocong, itu pasukan pocong, ucapnya memberitahu warga di sekitarnya. Bukannya panik, warga di sekitarnya justru meminta untuk duduk. Gak usah panik pak, bukan cuma pocong. Sejak tadi juga sudah banyak lelembut yang nonton pertunjukan Ki Darubaya, ucap salah satu warga desa. Pak Badri menatap ke seluruh penjuru desa, dan benar saja, samar-samar dia melihat sosok-sosok yang tidak wajar hampir di seluruh penjuru desa. Ular sebesar rumah melilit di salah satu pohon raksasa yang mengintip dari atap rumah. Sosok peri berwajah rusak yang berterbangan di atas mereka, hingga prajurit-prajurit berpakaian kerajaan yang samar-samar berada di tengah-tengah mereka. Belum sempat pocong itu mendekati warga desa, sosok makhluk hitam besar berhiaskan pusaka di tubuhnya tiba-tiba muncul dan melahap pocong-pocong itu satu persatu. Ular-ular yang sedari tadi melilit di pohon juga akhirnya meninggalkan tempatnya dan melumat pocong-pocong yang mendekat. Siapa yang berani mengganggu pertunjukan Ki Darubaya dan Nyai Kirana? Suara itu tiba-tiba terdengar di antara kami. Warga desa pun ikut mendengar suara itu dan mencarinya ke seluruh penjuru desa. Tapi sepertinya mereka sudah tidak kaget dengan kejadian itu. Bu, itu suara apa? Seorang anak kecil mulai merasa takut saat mendengar suara itu. Oh, gak usah takut, dia juga penonton Ki Darubaya, sama seperti kita, balas ibunya sembari merangkul anaknya. Anak itu pun mencoba mengerti ucapan ibunya, walau aku tahu dalam hati anak itu masih penasaran. Nan, itu, Cahyo menunjuk ke salah satu sisi atap rumah. Ada sosok menawan yang sedang menonton dari atap rumah itu sembari duduk dengan anggun. Nyi Sendang Rangu? Tanyaku bingung. Dia menoleh ke arah kami sejenak dan segera memalingkan kembali pandangannya ke arah panggung. Aku di sini untuk menonton, bukan untuk direpotkan oleh kalian, bisiknya, dengan suara yang hanya dapat didengarkan oleh kami. Dasar Nyi Sendang pelit, gerutu Cahyo. Belum sempat kami kembali mengejar pasukan pocong itu, tiba-tiba sejumlah air jatuh di tubuh kami begitu saja. Sontak seluruh tubuh dan baju kami basah dan kami tahu dengan jelas ini ulah siapa. Aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu yang masih duduk dengan menawan namun membuang muka dari kami. Kamu si Jul, ngomong gak dipikir, ucapku menyalahkan ucapan Cahyo yang membuat Nyi Sendang Rangu tersinggung barusan. Tapi saat kami hendak kembali mengejar pasukan pocong itu, tiba-tiba kami terhenti. Pocong-pocong telah terbakar api hitam yang berasal dari sosok makhluk berwujud manusia berkulit hitam dengan tubuh yang berhiaskan perhiasan kerajaan. Dia melayang-layang di atas kami memberi pelajaran kepada semua makhluk yang mencoba mengganggu jalannya pertunjukan. Tidak, kami bukan lawanmu. Mengapa kau menghabisi pengikut kami? Ucap sang setan penari gemulai itu. Bukannya menjawab, penari itu tiba-tiba melayang dengan tubuh yang kesakitan. Jangan, ampun, ucap penari itu. Jangan kira kau pantas berbicara denganku, ucap sosok hitam itu. Dalam hitungan detik, mata penari itu melotot hingga bola matanya keluar. Tubuhnya pecah dan memuncratkan darah ke jalan desa. Gila, makhluk apa itu?
Tanyaku. "Enggak Nan, jangan suruh aku buat ngomong sama dia," balas Cahyo yang juga bergidik ngeri melihat kejadian itu. Aku pun melihat sekitar dan mendapati seluruh warga desa masih menyaksikan pertunjukan wayang dengan tenang. Romo Hanomani metu. Sosok makhluk berwujud wanita cantik berkebaya putih dan berselendang hijau melayang menjemput makhluk hitam itu. Mendengar suara sosok wanita itu, raut wajah sosok hitam itu berubah sumringah dan kembali terfokus pada atraksi Ki Darubaya. Aku pun juga ikut terpaku sejenak pada adegan yang dimainkan oleh Ki Darubaya. "Cahyo, itu adegan Hanoman yang melakukan triwikrama," ucapku yang teringat tentang kejadian saat Cahyo menggunakan ajian itu pada Wanasura. "Memang semengerikan itu, tidak dilebih-lebihkan," balas Cahyo yang tubuhnya gemetar mengingat tragedi itu. Sebuah atraksi yang luar biasa dari Ki Darubaya. Ia bisa menceritakan dengan sangat luar biasa saat Hanoman mengamuk di kerajaan Alengka. "Kalau kalian tidak cepat-cepat menyelesaikan setan itu, kalian akan ketinggalan pertunjukan Ki Darubaya," ucap Nyi Sendang Rangu yang seolah memerintahkan kami. "Iya, Nyi Sendang bawel," balasku yang saat ini sedikit sengit dengan kelakuannya. Sekali lagi guyuran air jatuh ke tubuh kami, namun aku berhasil menghindar dengan cepat. "Weh, gak kena," teriakku yang segera berlari meninggalkan tempat itu. Tapi tidak dengan Cahyo. Dia kembali basah kuyup dan meratapi sarungnya yang ia yakin tidak akan kering dalam waktu semalam. "Asem koenan, gak ngomong-ngomong," teriak Cahyo. Aku pun sedikit tertawa dan segera berlari ke depan. Kami pun mendapati Pak Le masih bergulat beradu keris dengan Doro Sasmo. Hanya saja kali ini tubuh Sasti tidak berkutik saat api geni Baraloka menyala di sekeliling Pak Le. "Pak Le, murnikan saja tubuh Sasti. Setan itu biar kami yang urus," ucapku. Pak Le pun menanggapi teriakan kami dan segera mendekati tubuh Sasti. "Sombong sekali kalian," ucap Doro Sasmo. Walau membalas perkataanku, aku melihat dengan jelas bahwa Doro Sasmo mulai merasa cemas. Dia pun memanggil kuda dari kereta kencananya dan menaikinya. Dengan cepat dia menerjang ke arahku. "Saatnya kalian mati." Aku melihat ada yang berbeda dari tubuh Doro Sasmo. Tubuhnya mengeluarkan asap yang berbau busuk. Aku yakin asap itu akan menjadi masalah yang cukup rumit. Benar saja, saat aku mengadu keris dengannya, perlahan tubuhku mulai kaku. Begitu juga dengan Cahyo. Serangannya melemah dan terpental saat mencoba menyerang Doro Sasmo dari atas kudanya. "Benar-benar bau busuk," keluh Cahyo. Doro Sasmo tersenyum saat mengetahui ilmunya mampu membuat kami kerepotan. Ia kembali menyerang kami, namun kali ini aku memilih berpencar dengan Cahyo. Entah mengapa, Doro Sasmo lebih memilih untuk mengejarku. Aku menghindari serangannya sekuat tenaga. Beberapa kali aku menghunuskan kerisku pada kuda-kuda jadi-jadian yang ia tunggangi. Namun, luka pada kuda itu segera menutup. Sebaliknya, tanpa sadar, tiba-tiba aku terjatuh dan kulitku menghitam. Asap dari dalam tubuhku memikat wanita dan membunuh pria manapun. "Kau sudah salah memilih lawan," ucap Doro Sasmo. Aku lengah. Serangan Doro Sasmo berhasil melukaiku. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerangku lagi. "Wanasura."